Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Poppy Wahyuni dari kelompok 7, Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi, Universitas Eka Sakti Padang. Kami dari kelompok 7 akan memaparkan hasil makalah kami untuk memenuhi tugas akuntansi manajemen, yaitunya tentang sistem manajemen biaya dan activity based management. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan nama anggota kelompok 7 yang terdiri dari Julia Asmayanti, Fanny Erlin, Yan, dan saya sendiri. Di mana dosen pengampu mata kuliah akuntansi manajemen adalah Ibu Dalvianti SEMM. Baiklah, langsung saja masuk pada bagian yang pertama, yaitu perhitungan biaya produk berdasarkan aktivitas. Terdapat biaya sumber daya, pembebanan biaya yang terdiri dari penelusuran langsung dan penelusuran penggerak. Lalu terjadilah aktivitas pembebanan biaya yang berasal dari penelusuran penggerak. Lalu terbentuklah sebuah produk. Selanjutnya, perhitungan biaya produk berdasarkan aktivitas. Tahap-tahap perancangan sistem perhitungan biaya berdasarkan aktivitas terdiri menjadi 4. Yang pertama, identifikasi aktivitas dan atributnya. Kedua, pembebanan biaya pada aktivitas. 3. Pembebanan biaya aktivitas pada aktivitas lain. 4. Pembebanan biaya pada produk. Kita bahas yang pertama, yaitu identifikasi aktivitas dan atributnya. Pengidentifikasian aktivitas biasanya dilakukan dengan mewawancarai para manajer atau para wakil dari area kerja fungsional atau departemen. Data yang dihasilkan dari wawancara digunakan untuk menyiapkan kamus aktivitas. Kamus aktivitas atau activity dictionary adalah mendaftar aktivitas-aktivitas dalam sebuah organisasi bersama dengan atribut aktivitas yang penting. Atribut aktivitas itu sendiri adalah informasi keuangan dan non-keuangan yang mendeskripsikan aktivitas individual. Atribut yang digunakan bergantung pada tujuannya. Aktivitas itu sendiri terbagi menjadi 2 bagian, yaitu 1. Aktivitas primer atau primary activity adalah aktivitas yang digunakan oleh produk atau pelanggan. 2. Aktivitas sekunder atau secondary activity adalah aktivitas yang digunakan oleh aktivitas primer atau aktivitas sekunder lainnya. Contoh, aktivitas pengawasan divisi kartu kredit pada sebuah bank digunakan oleh aktivitas primer, yaitu memproses transaksi, menyiapkan laporan, dan menjawab telepon. Bagian selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Julia Asmayanti. Pembebanan biaya pada aktivitas. Setelah aktivitas diidentifikasi dan dideskripsikan, tahap berikutnya adalah menentukan berapa banyak biaya untuk melakukan setiap aktivitas. Untuk itu, identifikasi sumber daya yang digunakan setiap aktivitas. Biaya sumber daya aktivitas dibebankan dengan menggunakan penelusuran langsung dan penggerak. Penggerak sumber daya adalah faktor yang mengukur pemakaian sumber daya oleh aktivitas. Aktivitas juga menggunakan bahan baku, modal, dan energi. Contoh, aktivitas pada definisi kartu kredit juga menggunakan komputer, meja, dan kertas. Pembebanan biaya aktivitas pada aktivitas lain. Tahap selanjutnya, jika terhadap aktivitas sekunder, maka biaya aktivitas sekunder dibebankan kepada aktivitas-aktivitas yang menggunakan outputnya. Contoh, mengawasi karyawan adalah aktivitas sekunder, maka biaya aktivitas pengawasan akan dibebankan pada aktivitas primer yang menggunakan outputnya dengan penggerak aktivitas adalah presentasi. Waktu tenaga kerja untuk setiap aktivitas. 4. Pembebanan biaya pada produk. Setelah biaya dari aktivitas primer ditentukan, kemudian biaya dibebankan kepada produk dalam suatu proporsi sesuai dengan aktivitas. Penggunaannya yang diukur oleh penggerak aktivitas. Tahap pembedaan biaya aktivitas pada produk. 1. Tentukan tarif aktivitas, yaitu biaya aktivitas atau penggerak aktivitas. 2. Membebankan biaya aktivitas, yaitu tarif aktivitas dikali dengan menggunakan aktual aktivitas. Based Management atau ABM.
merupakan suatu informasi yang bertujuan memperbaiki pengambilan keputusan dengan menginformasikan biaya yang akurat dan mengurangi biaya dengan mendorong serta mendukung berbagai usaha perbaikan berkelanjutan. Tujuan keseluruhan ABM adalah meningkatkan profitabilitas perusahaan. Penyebab kegagalan implementasi ABM yang pertama kurangnya dukungan dari manajemen tingkat atas, yang kedua adanya penolakan untuk perubahan, yang ketiga kurangnya keahlian menggunakan informasi aktivitas yang baru, yang keempat kegagalan dalam menginterpretasikan sistem ABM. Analisis nilai proses. Yang pertama merupakan hal yang fundamental bagi akuntansi pertanggungjawaban berdasarkan aktivitas. Yang kedua berfokus pada akuntabilitas berbagai aktivitas dan menekankan pada maksimalisasi kinerja keseluruhan sistem. Yang ketiga berkaitan dengan analisis bergerak, analisis aktivitas dan pengukuran kinerja aktivitas. Analisis bergerak adalah usaha yang dilakukan untuk mengidentifikasikan faktor yang merupakan akar pemicu dari biaya aktivitas. Analisis aktivitas adalah proses untuk mengidentifikasi, menjelaskan dan mengevaluasi berbagai aktivitas yang dilakukan perusahaan. Analisis aktivitas harus menunjukkan 4 hasil, yaitu aktivitas apa saja yang dilakukan, berapa banyak orang yang melakukan aktivitas tersebut. Yang ketiga, waktu dan sumber daya yang dibutuhkan untuk melakukan berbagai aktivitas. Yang keempat, penilaian atas nilai aktivitas bagi perusahaan. Aktivitas dapat diklarifikasi atas. Yang pertama, aktivitas bernilai tambah adalah berbagai aktivitas yang dibutuhkan untuk dapat bertahan dalam bisnis yang terdiri atas. Yang pertama, aktivitas yang bernilai tambah berdasarkan peraturan, yaitu aktivitas yang disyaratkan untuk memenuhi peraturan hukum. Yang kedua, aktivitas diskretionari, aktivitas yang bernilai tambah jika secara simultan memenuhi syarat. Contohnya aktivitas pemotongan pada pipa pabrik silinder hidrolik. 2. Aktivitas tak bernilai tambah adalah semua aktivitas selain aktivitas yang paling penting untuk tetap bertahan dalam bisnis, sehingga dipandang tidak perlu. Dapat diidentifikasikan dari ketidakmampuannya memenuhi salah satu dari 3 syarat bernilai tambah. Contoh, pengerjaan ulang karena produk cacat. Biaya tak bernilai tambah adalah biaya yang disebabkan oleh aktivitas tak bernilai tambah atau kinerja tidak efisien dari aktivitas bernilai tambah. Tujuan aktivitas analisis adalah eliminasi pemborosan untuk mengurangi biaya. Berbagai usaha untuk mengurangi biaya dari berbagai produk dan proses yang mengarah pada penurunan biaya yang tidak bernilai tambah disebut sebagai perhitungan biaya Kaizen. Analisis biaya dalam perhitungan biaya Kaizen dapat mengurangi biaya melalui 4 cara, yaitu yang pertama eliminasi aktivitas, yang kedua pemilihan aktivitas, yang ketiga pengurangan aktivitas, yang keempat penyatuan aktivitas. Pengukuran kinerja aktivitas adalah untuk menilai seberapa baik berbagai aktivitas dan proses dilakukan untuk memperbaiki profitabilitas. Terdapat dalam bentuk keuangan dan non-keuangan. Ukuran kinerja aktivitas terpusat pada 3 dimensi utama. Yang pertama, efisiensi dalam kurung keuangan. Yang kedua, kualitas dalam kurung non-keuangan. 3, waktu dalam kurung non-keuangan. Ukuran keuangan untuk efisiensi aktivitas meliputi yang pertama, laporan biaya bernilai tambah dan tidak bernilai tambah. Yang kedua, tren dalam laporan biaya aktivitas. Yang ketiga, penetapan standar Kaizen dalam kurung perbaikan yang direncanakan untuk periode masa mendatang. 4. Benchmarking dalam kurung identifikasi berbagai peluang perbaikan aktivitas. Yang kelima, perhitungan biaya siklus hidup. Perhitungan biaya pelanggan berdasarkan aktivitas. Pembebanan biaya layanan pelanggan pada pelanggan dilakukan dengan cara yang sama dengan biaya produksi dibebankan pada produk, yaitu A. Aktivitas yang digerakkan pelanggan diidentifikasikan dan dimasukkan dalam daftar kamus aktivitas. Yang B.
biaya sumber daya yang dipakai dibebankan pada aktivitas. Yang C, biaya aktivitas dibebankan kepada setiap pelanggan. Terima kasih.